Nah, kaitannya dengan tadi ya, kita ya sebagai seorang umat muslim Ustaz ya, kembali kepada bagaimana tentunya kita melihat orang-orang atau ya sadar kita sama muslim yang ada di Palestina, kemudian eh, menumbuhkan sebuah kepedulian. Nah, usaha apa nih Ustaz ya dalam sebuah kepedulian tersebut yang bisa dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia mungkin khususnya ya, kalau misal kaitannya dengan boikot produk-produk Yahudi. Nah, ini apa dan bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang adanya bantuan dari non muslim itu sendiri? Baik, jawabannya adalah jihad. Tapi ini kalau udah ngomong jihad kayaknya langsung deg-degan. Apakah kita harus pergi ke Palestina? Apakah kita harus pergi ke negeri Syam? Perlu kita perjelas. Perlu kita perjelas. Tapi solusinya ya secara umum adalah jihad. Jihad yang dimaksud ini yang harus kita pahami. Bukan berarti jihad yang dimaksud adalah ayo kita rame-rame pergi ke sana, bukan. Tapi ya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa jihad itu banyak sekali tingkatannya. Kalau mau diperinci satu tingkatan, istilahnya satu level dari jihad itu saja ada 13 turunannya. Ya, dan disederhanakan ya dari 4 ya dari sekian banyak level jihad itu menjadi 4 atau 5. Kata Imam Ibnu Qayyim ya, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan ya, jihad melawan kemungkaran atau kezaliman, kemudian jihad melawan orang-orang kufar dan munafikin. Nah, yang menjadi masalah adalah jihad kita ini yang seperti apa? Kita lihat ya, jihad itu maknanya bukan berarti mengusung pedang kemudian perang, bukan mengangkat senjata kemudian tembak. Enggak semudah itu. Fikih jihad adalah ya fikih yang paling ujung di bab di kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena konsekuensinya, persyaratannya, rukun-rukunnya, segala macam yang berkaitan dengan jihad itu berat. Satu yang paling harus menentukan bahwa seseorang itu benar-benar berjihad dalam tanda kutip mengangkat senjata seperti di zaman Rasulullah SAW adalah iman dan takwa yang sudah sempurna disertai dengan keilmuan. Pertanyaannya, kita sudah begitu belum? Kalau mau ribut-ribut berangkat aja ke Palestina. Maka ya ini kalau kita bahas ada panjang 13 bahkan lebih ya dari satu penjelasan jihad ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita benar-benar berusaha ya. Dalam hal apa? Dalam membantu mereka, kepedulian kita terhadap mereka yaitu kita tumbuhkan. Jihadnya kita dengan apa kemudian? Bisa dengan doa, bisa dengan harta ya, atau apapun materi yang bisa kita sampaikan kepada mereka, maka ini bisa menjadi ladang jihad juga. Ya, jadi bukan hanya pergi ke sana ya. Termasuk ya jihad-jihad yang lain juga ya, diantaranya jihad yang tadi kita sebutkan melawan hawa nafsu, melawan setan. Untuk diri kita sendiri kita wajib berjihad dulu, karena jihad yang dimaksud ini adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melawan apa-apa yang ya dihadapi tersebut ya, diantara yang tadi disebutkan. Jadi kalau misalkan apa yang bisa kita kirimkan, apa yang bisa kita kerahkan, maka jawabannya bukan ya koar-koar di sosial media saja ya. Kalau tadi disinggung boikot ya, kalau boikot cuman sekedar perkataan saja barangkali itu tidak berpengaruh. Tapi ya kita kepada kepedulian kepada kaum muslimin dan apa istilahnya ya, berlepas dirinya kita dari orang-orang kufar, maka ya lebih baik ya kalau memang itu ada dampaknya untuk mereka bisa kita lakukan, ya mangga gitu. Dan terbukti juga ternyata ya, kemarin Anda lihat itu sebuah postingan, memang terbukti ketika kita memboikot produk-produk kufar ini yang artinya yang memusuhi kaum muslimin secara nyata, maka turun drastis secara income-nya ya. Kalau memang cara itu yang bisa menyadarkan mereka, maka kenapa tidak gitu ya.
Tapi jangan lupa, bukan itunya yang harus kita tekankan. Bukan hanya masalah biar mereka jadi miskin saja. Mental mereka tidak akan miskin kalau hanya sekedar harta saja yang kita pedulikan. Kembali kepada tadi, ya, permusuhan kaum muslimin dengan Yahudi misalnya, ya, ini adalah permusuhan yang abadi, yang bisa diselesaikan bukan dengan cara fisik saja, bukan dengan cara adu apa istilahnya adu taktik saja, tapi dengan keimanan. Kenapa? Karena ya sekali lagi, ketika kaum muslimin benar-benar menjadi muslim yang berkualitas, disitulah musuh-musuh Allah akan takut. Yahudi tidak akan pernah takut dengan kaum muslimin kalau masih seperti buih di lautan tadi. Justru jadi santapan lezat untuk mereka, gitu ya. Jadi kalau tadi apa saja yang bisa kita lakukan, maka mari kita panjatkan doa-doa kita kepada saudara-saudara muslim kita untuk Allah tolong di sana. Allah berikan kesabaran bagi yang ditinggalkan. Allah lindungi mereka. Allah jaga akidah mereka. Allah jaga keimanan mereka sehingga mereka kuat dan menciptakan generasi-generasi baru yang bertauhid kepada Allah, yang nantinya akan berhasil ya menangkan ya kaum muslimin di atas kebatilan-kebatilan tersebut. Ya. Tapi kalau misalkan punya ya kita secara materi misalnya, maka boleh ya, atau bahkan tentu ini adalah suatu hal yang sangat baik ya, dengan menginfakkan harta kita kepada mereka, kita sodakohkan kepada mereka, kita bantu mereka, karena kita lihat juga keadaannya mereka ya subhanallah begitu bisa dibilang mengenaskan ya, untuk makan sulit, untuk minum sulit, hidup tidur pun tidak tenang. Maka apa yang bisa kita sumbangkan maka dipersilahkan ya, dan tentunya ini sangat membantu mereka sebagaimana tadi ya, al muslimu akhul muslim ya. Tentunya kalau kita melihat saudara-saudara kita nggak bisa tidur ya, kita juga tidak akan bisa tidur ya dengan melihat keadaan mereka seperti itu ya. Kemudian kalau berkaitan, kalau ada non muslim tadi ya, yang ikut menyumbang misalnya secara harta, boleh atau tidak? Kata para ulama boleh. Syekh Utsaimin pernah menjawab ya pertanyaan seperti itu ya, bahkan diperuntukkan untuk membangun masjid, membangun pondok, diperbolehkan ya. Yang menjadi masalah itu bukan boleh atau tidaknya kita memakan atau menggunakan lah ya harta yang disumbangkan oleh non muslim ya. Cuman memang merekanya ya, non muslimnya ini yang tidak mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah tidak adil ya, karena merekanya belum login. Ya gimana caranya mau dapat reward kalau merekanya login aja belum gitu. Bikin akun aja dulu. Iya kan? Ya, tapi Allah Maha Adil. Allah akan memberikan balasannya di mana? Di dunia. Karena itu janji Allah. Mereka menyumbangkan hartanya, mereka memberikan bantuan segala macam. Allah kasih kebaikan itu atau Allah balas kebaikan itu instan di dunia, karena tempatnya mereka di dunia. Kalau mau yang lebih dari itu ya silahkan login dulu ya, baru akan dapat ijazah nantinya istilahnya gitu ya. Kalau sudah dapat maka ya Allah akan menghitung seluruhnya ya menjadi amalan-amalan baik, sehingga kita mereka ya bukan kita, sehingga mereka ya bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Tapi kalau sebaliknya gimana? Kita menyumbang kepada non muslim, menurut antum gimana? Boleh nggak? Iya, non muslim yang kayak gimana? Non muslim yang kayak gimana? Betul ya. Betul ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ila akhir ayat. Allah tidak melarang kalian ya berbuat baik kepada non muslim yang
tidak memerangi kalian. Artinya non muslim yang damai sama kita. Kayak contohnya di Indonesia ini, non muslimnya damai. Mereka butuh bantuan, nggak usah bilang agamanya apa. Iya. Islam itu tidak rasis, tidak. Membantu mereka dalam kesulitan itu hak mereka juga sebagai manusia, ya kan? Ya, dibantu boleh. Ya, kita dapat pahala, kita dapat pahala. Justru itu siapa tahu menjadi jalan hidayah untuk mereka. Waduh, baik banget, masya Allah. Belum bilang masya Allah kalau mereka ya baik banget nih. Kayaknya akhirnya kemudian mereka belajar, masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Jadi seperti itu ya, kurang lebih insya Allah.